seruan kami. Pertama, kami mendukung sepenuh hati gerakan perlawanan masyarakat adat yang mempertahankan hak-hak atas tanah warisan leluhurnya, sebab itu adalah dapur, pasar, sumber penghasilan hidup mereka. Yang kedua, kami mohon kepada TNI, Polri untuk tidak menghadapi masyarakat adat dengan kekerasan, intimidasi, teror, dan menakut-nakuti mereka yang melakukan gerakan perlawanan damai demi mempertahankan tanah adatnya. Tiga, kami juga menolak dengan tegas rencana pemerintah untuk mendatangkan transmigrasi ke tanah Papua. Mengapa? Sebab provinsi kami sangat miskin, daerah konflik yang terlama, para pengungsi belum kembali ke kampungnya, banyak anak putus sekolah, banyak orang yang sakit, kami kesulitan lapangan kerja, banyak sarjana menganggur. Singkatnya, kami tidak membutuhkan transmigrasi. Mohon dievaluasi ulang rencana tersebut. Seruan kami yang keempat, kami minta dengan hormat kepada Presiden, pemerintah, untuk menghentikan semua program yang hendak merusakkan ekosistem, ruang hidup masyarakat adat Papua, dan hak-hak hidupnya. Kelima, kami memohon kepada pemerintah atau Presiden untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua. Yang keenam, dengan tegas kami menyerukan bahwa tanah Papua bukan tanah kosong. Saya ulang, dengan tegas kami menyerukan bahwa tanah Papua bukan tanah kosong. Kami adalah ahli warisnya. Tanah Papua adalah tanah milik orang asli Papua. Leluhur, orang tua, kakak adik kami ada hidup, berkebun, berburu di gunung-gunung, di rawa-rawa, di pesisir. Leluhur telah membagi tanah kami ke dalam 7 wilayah adat, yakni Lapago, Mepago, Haanim, Bomberai, Domberai, Saireri, dan Mamta. Jadi, jangan kapling membagi tanah kami seakan-akan tanah yang tak bertuan. 7. Kami minta kepada pemerintah untuk tidak memakai para tokoh atau pimpinan gereja atau pimpinan daerah tertentu yang atas nama orang Papua atau karena dibayar atau dijanjikan jabatan tertentu dalam merencanakan untuk menyerobot tanah leluhur marga atau klan suku tertentu dan diserahkan kepada investor tanpa berbicara atau berdialog lebih dulu dengan pemilik hak ulayat. Yang kedelapan, Dewan Gereja Papua dan Pastor Pribumi mempertanyakan kepada DPRP Provinsi, DPR RI, dan utusan-utusan Papua, apa yang sedang saudara-saudara lakukan dalam menghadapi mega proyek yang menurut kami akan menghancurkan ruang hidup dan keanekaragaman hayati orang atau umat Tuhan di tanah Papua. Kesembilan, kami prihatin melihat keadaan hidup umat Tuhan di atas tanah Papua dewasa ini. Maka kami mendesak dan meminta kepada koalisi MRPC Tanah Papua dan Dewan Adat untuk segera mengadakan musyawarah besar MUBES yang melibatkan seluruh rakyat Papua dari 7 wilayah adat, agar dalam MUBES tersebut masyarakat atau orang asli Papua secara bermartabat dapat duduk bersama, berbicara bersama, merumuskan bersama, dan mengambil sikap bersama mengenai hak-hak mendasar hidup manusia dan alam semesta, demi memajukan orang asli Papua di tanah leluhurnya, supaya kami tidak susah ke depan atau kami. Dan mereka menyampaikan ke publik di berbagai media nasional bahwa di era Prabowo itu ada program transmigrasi dan ada 2 kado, yaitu rumah dan 2 hektar lahan kepada setiap kepala keluarga yang mau dikirim ke Papua. Saya Paul Vincent Mayor, Ketua Dewan Adat Papua di wilayah 3 Doberai, anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat Daya, atas nama masyarakat adat Papua saya tolak. Tolong sampaikan ke Prabowo, saya tolak.
Kami masyarakat adat Papua butuh dokter dan guru, bukan transmigrasi. Terima kasih. Ya, baik. Ya, kita sudah mendengar ya. Beragama atau tidak, karena seperti yang kita tahu, masyarakat Papua menolak kedatangan transmigrasi yang dikirim RI yang didatangkan dari Jawa, dan seperti yang kita tahu, apalagi Jawa Barat itu intoleransi sekali terhadap umat beragama. Jangan sampai transmigrasi ini merusak citra Papua, karena mereka di sana sudah hidup damai. Biarpun banyak masyarakat Papua yang kesulitan, mereka tetap hidup damai di sana. Masyarakat Papua sudah banyak yang sulit, jadi jangan dipersulit lagi dengan kedatangan transmigrasi yang belum tentu kita tahu mereka bisa hidup rukun antar umat beragama atau tidak. Karena seperti yang kita tahu, di luar daerah sana masih banyak orang-orang yang tidak bisa hidup rukun karena berbeda agama. Jadi benar pilihan dari masyarakat Papua menolak kedatangan transmigrasi. Terkait isu transmigrasi di Papua, respon kami dari Kementerian Transmigrasi. Secara regulasi, baik undang-undang pemerintah daerah, undang-undang transmigrasi, maupun peraturan daerah masing-masing provinsi setempat di Papua, melakukan penempatan kepala keluarga transmigran dari luar Papua ke Papua saat ini sudah tidak memungkinkan lagi. Program yang paling mungkin jika dibutuhkan adalah melaksanakan transmigrasi lokal dan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi di Papua. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka program transmigrasi yang paling mungkin dilakukan di Papua dalam jangka pendek adalah sebagai berikut. Pertama, mewujudkan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi di Papua yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan masyarakat di sekitar kawasan, khususnya penyediaan tenaga kesehatan dan pendidikan, serta pelatihan tenaga kerja, di samping perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana. Kami juga akan melakukan peningkatan status kawasan transmigrasi menjadi mandiri dan berdaya saing. Kedua, melanjutkan transmigrasi yang tidak sentralistik sesuai dengan semangat otonomi daerah pasca reformasi. Jika dibutuhkan, transmigrasi yang akan dilakukan adalah transmigrasi lokal, yakni memindahkan penduduk dalam satu wilayah Papua, bukan mendatangkan penduduk dari luar wilayah Papua. Shalom, Sobat Waras Papel 88 Channel. Saya sebagai hamba Tuhan yang pelayanan di pedesaan mengucapkan terima kasih untuk kedua kalinya atas dukungannya bagi pelayanan kami. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.